Oh ya Allah, bayangan hitam tinggi besar di hadapannya dia. Astaga, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di atas kepalanya itu kayak bakar bawang merah gitu, terus pokoknya bakar-bakar kemenyan, bakar-bakar apapun itu. Astagfirullahaladzim. Mereka didatangi sama sosok yang mereka kenal. Gedor-gedornya tuh sampai dia cuma ucapan haleluya dalam nama Roh Kudus. Oke guys, jadi hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang dialami oleh teman saya sendiri. Kita sebut saja namanya Ina. Jadi Ina ini menceritakan sebuah kisah misteri yang dialami sendiri pada saat dia berada di tempat tugas. Ini sebuah cerita di mana ada beberapa nakes ditugaskan di sebuah desa. Kita sebut saja desa ini namanya Desa K ya. Desa K yang banyak cerita mistis dan horor. Jadi sebelum kita masuk ke kisahnya, mari dulu saya perkenalkan Desa K ini. Di mana Desa K ini sendiri berada jauh dari perkotaan. Jadi dia ini salah satu desa di pulau terpencil. Untuk jaringan saja yang ada cuma jaringan biasa, jaringan telepon biasa atau SMS, dan itu pun mereka harus ke ujung kampung untuk menelpon, dan itu ada beberapa hal-hal gaib misteri yang akan mereka hadapi sebelum mereka ke tempat jaringan itu. Terus kayak masalah perhubungan juga itu tidak setiap hari ada kapal. Jadi mereka tuh kayak 2 minggu sekali baru ada kapal feri, ataupun ada kapal perintis itu kayak 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali begitulah. Tidak yang lancar tiap hari. Jadi kalau mereka mau ke kota, mereka tuh kayak agak kesulitan. Kesulitannya itu perhubungan di sana. Di sana tuh masyarakatnya baik-baik sekali. Kata ini masyarakat di sana tuh sudah seperti keluarga sendiri yang mereka tuh jaga kita. Mereka tuh lindungi kita dari hal-hal apapun. Dan di sana tuh tidak ada yang namanya pencuri. Itu yang membuat mereka nyaman. Jadi menurut Ina, selama kerja di sini walaupun mereka punya beberapa kekurangan, tapi mereka tuh punya kelebihan di desa ini. Begitu banyak kelebihan di desa ini yang membuat Ina tuh nyaman selama beberapa bulan lah di sini. Oke, mari kita masuk pada ceritanya. Sebelum kejadian yang betul-betul yang kejadian yang besarnya, mereka ini tuh sudah alami kejadian-kejadian kecil, kayak mereka tuh diganggu dari hal-hal yang kecil. Jadi Ina ini punya beberapa teman. Ada Ica, ada Ika, ada Nia, ada Ati. Terus ada juga Lina, ada juga Ena. Jadi Ina ini bersahabat sama Lina dan Ena. Oke? Jadi kayak mau kemana-mana mereka selalu bertiga. Terus pada suatu hari mereka tuh kayak pengen nelpon orang tua gitu. Jadi di sana tuh kayak biasa setiap sore mereka tuh ke tempat jaringan itu untuk menelpon orang tua di ujung kampung itu kan, untuk menelpon keluarga. Mereka perginya malam. Nah malam di sana tuh kayak ada beberapa hal masih mistik-mistik gitu. Jadi saat mereka pergi, si Lina ini dia ini sensitif hidung, sensitif rasa, dan sensitif mata. Jadi pada satu waktu itu mereka nih ke jaringan yang ujung kampung itu, yang jauh tuh. Jadi pada saat itu mereka jalan tuh bertiga. Ina, Ena, sama Lina. Oke, pada saat jalan-jalan itu kan sebelum sampai ke tempat jaringan melewati posyandu, tempat posyandu, dan tempat posyandu itu dikenal angker, dikenal ada penunggunya. Di sana tuh perlu kita melewati sesuatu, ingat permisi. Entah kenapa malam itu mereka bertiga ini lupa mengucapkan permisi. Jadi mereka tuh cuman kayak lewat saja sambil telepon kan, namanya juga anggap sudah biasa. Jadi mereka sambil telepon keluarga, iya halo gini, sambil telepon keluarga kan, mereka lupa mengucapkan permisi. Dan pada saat mereka sudah sampai di ujung kampung sekali yang merupakan tempat jaringan paling bagus, yang sinyal kita dengar paling jelas, di situ si Lina ini mulai mencium bau sesuatu, mencium kayak bau melati. Dan yang paling parahnya lagi, si Lina ini sudah merasa kayak ada sesuatu, tapi dia tuh kayak tidak mau menceritakan ini karena takut si Ina sama si Ena takut. Jadi Lina ini diam. Tiba-tiba si Ena ini ucap, kayak ada bau sesuatu. terus sambil lihat ke Lina. Nah si Lina juga spontan bilang, iya kayaknya ada bau sesuatu. Bukan hanya itu, astagfirullahaladzim, si Lina ini merasa ada bayangan hitam besar di hadapannya dia. Oh ya Allah, bayangan hitam tinggi besar di hadapannya dia. Tapi tidak mau memberitahu. Sampai pada titik di mana si Lina ini sudah tidak bisa tahan karena bayangan hitam ini terlalu besar di hadapannya dia.
Terus dia bilang apa? Ayo kita pulang sekarang. Tidak, kita pulang sekarang. Karena si Ena dan si ini sudah tahu kodenya Lina, mereka langsung ayo pulang. Itu malam. Cuman mereka bertiga di situ. Mereka ke tempat jaringan yang paling jauh. Pulang sekarang. Di perjalanan tidak ada yang berbicara. Diam dalam hatinya apa? Baca ayat kursi, baca surat-surat pendek. Karena itu takut. Oke. Itu salah satunya dari sekian banyak kejadian. Berikutnya ada kejadian horor juga. Di dalam oleh si Lina ini orangnya peka. Jadi apapun dia yang alami. Oke? Jadi di mana di situ ada kejadian ada yang sakit sekarat sampai akhirnya meninggal. Innalillahi wa inna. Dan jadi kayak selama sakit, Lina ini kan profesinya perawat, jadi selama sakit kayak semualah bolak-balik kontrol, bolak-balik jaga karena sakitnya tuh bukan seperti sakit biasa karena semua perawatan medis sudah dilakukan, semua tindakan medis yang seadanya sesuai di puskesmas itu sudah dilakukan semua, tapi tetap saja tidak bisa. Kayak penyakitnya tuh aneh sampai akhirnya beberapa orang kampung melakukan pengobatan tradisional atau pengobatan kayak doa-doa gitu selama di situ. Jadi kayak doa-doa dibakar bawang merah gitu di atas kepalanya. Astaga, ya Allah. Maaf, harus menceritakan ini. Di atas kepalanya itu kayak bakar bawang merah gitu, terus pokoknya bakar-bakar kemenyan, bakar-bakar apapun itu supaya bisa kayak menghilangkan mungkin ada roh-roh jahat, setan atau apapun yang di sekitar si pasien ini. Oke. Tapi tindakan semua itu gagal. Pada saat merujuk pasien ini tidak berhasil karena pasien ini kayak sekarat, betul-betul sekarat yang tidak mau dirujuk. Jadi pada saat sebelum mau dirujuk dia kondisinya tidak terlalu parah, tapi pada saat mau dirujuk kondisinya itu sekarat-sekarat yang tidak bisa dirujuk. Akhirnya mereka tidak jadi rujuk. Dan mirisnya, sangat disayangkan, katanya pasien ini akhirnya meninggal dunia di tempat di desa itu. Dan setelah ini pasien meninggal di desa itu, setelah sudah dilakukan pemakaman sewajarnya sesuai muslim dan lain-lain sebagainya, kejadian-kejadian horor mulai mereka alami. Gangguan-gangguan, tapi ini bukan gangguan dari si almarhumah, tapi ini gangguan dari hal-hal lain datang mengganggu mereka. Yang dimana pada saat malam mereka kan kayak takut, jadi mereka tidur di rumah kapus pimpinannya mereka kan, kayak tidur semua di situ, tidur rame-rame di situ. Si Ina ini sama si Nia ini tidur di kamar karena kan Ina kan pakai jilbab, jadi tidak mau tidur di luar karena ada beberapa laki-laki juga yang tidur di luar. Dan malamnya, astagfirullahaladzim, mereka didatangi sama sosok yang mereka kenal, tapi kayak tidak mungkin tengah malam sosok itu datang di rumah itu, tidak mungkin, itu sangat tidak mungkin. Tapi di malam itu si Lina sama si Nia ini melihat sosok itu datang menghampiri mereka, pantau mereka pada saat tidur. Astagfirullahaladzim. Jadi pada saat pagi mereka yang tidak alami kan kayak cuek-cuek, kayak Ina kan tidak mengalami itu, jadi cuek lah, kayak merasa alhamdulillah malam ini kita lewati dan tidak ada gangguan apa-apa. Tapi si Lina menceritakan kejadian yang dialami semalam dan si Nia menceritakan kejadian yang dialami semalam. Mereka secara langsung menceritakan kejadian walaupun di tempat yang berbeda. Jadi kayak Nia menceritakan kejadian itu di teman-teman yang lagi duduk ngopi di ruang tamu, dan si Lina menceritakan kejadian itu kepada teman-teman yang lagi ngopi di dapur. Setelah dengar kayak kenapa di depan cerita hal yang sama, kenapa di belakang cerita hal yang sama, mereka bertemu duduk bersama dan mereka menceritakan hal yang sama. Melihat sosok itu lagi mengelilingi semua. Jadi dia kayak jalan cek, oh ini ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi itu salah satu dari sekian banyak kejadian horor yang terjadi selama si Ina ini bertugas di desa tersebut. Oke. Astagfirullahaladzim. Jadi setelah kayak kejadian itu ada juga satu kejadian di mana Lina ini selalu Lina ini
Susah ya kalau kita kayak berteman sama orang yang peka. Susah. Jadi kejadian ini di mana Lina ini lagi sakit. Jadi ini di mesnya Lina sendiri. Jadi Lina, Ena, dan Ina ini kan satu mes. Mereka tinggal bersama kan satu mes. Jadi kejadian ini terjadi di mesnya Lina ini sendiri. Mesnya mereka bertiga ini sendiri. Jadi waktu itu si Lina ini lagi sakit. Ini entah halusinasi atau apa, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ngeri menceritakan ini. Jadi si Lina ini lagi sakit demam, tapi bukan sakit yang demam yang panas sekali. Kalau demam yang suhunya sampai 40 ke atas itu kan bisa kemungkinan halusinasi kan. Tapi ini kayak ya demam saja, tapi bukan yang panas-panas sekali, mungkin 37, 38 mungkin. Tapi bukan yang sampai 40 ke atas yang bisa membuat orang halusinasi kan. Tapi ini cuma 37, 38 gitu. Mereka pikir ya sudahlah, kami ke kantor ya. Lina, kamu sendiri ya di sini, nggak apa-apa kan? Kami semua ke kantor. Terus kata Lina, ya udah ke kantor ya nggak apa-apa. Kan Lina juga bukan yang demam yang parah-parah sekali yang butuh ditemani. Tapi dia cuma ya demam yang tidak bisa ke kantor, tapi bisa ngapa-ngapain, masih bisa ke WC sendiri, masih makan ya ambil sendiri, ya begitulah. Jadi pada saat itu Lina ini lagi tidur. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lina ini lagi tidur karena posisinya dia pikir dia tidak kerja, dia mau tidur. Tapi saat dia tidur, dia kayak belum betul-betul tidur, tapi kayak rasa kayak kenapa di sampingnya dia nih, kenapa? Kayak ada apa di sampingnya dia nih, kayak ada seseorang atau siapa yang duduk di sampingnya dia, samping kepalanya dia. Dia tuh merasa kayak ada sosok, ada seseorang yang duduk di samping kepalanya dia, tapi siapa? Mesnya mereka tuh itu tuh 2 mes, tapi mesnya sebelah kosong. Mereka tinggal tuh di sebelahnya. Dan siang-siang begini ada iya memang kejadian horor kan, tidak ada seharusnya. Ini tuh siang sekitar jam 10, jam 11. Apa coba yang dialami Lina ini? Dia tuh merasa ada sosok yang duduk sampingnya dia. Dan begitu kayak dia intip, ya seorang perempuan duduk sampingnya dia, baju putih, rambutnya terurai. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Duduk sampingnya dia. Coba bayangkan. Tanpa berpikir panjang, dia cuma tutup kembali matanya secara rapat-rapat dan dia berdoa sesuai keyakinannya. Dia berdoa, betul-betul berdoa. Setelah itu, dia merasa sudah tidak ada sosok itu lagi. Begitu dia buka mata, memang sudah tidak ada sosok itu lagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa lagi rumah ini? Kenapa lagi mes ini yang diganggu? Selama ini mereka tidur kayak aman-aman saja, kata Ina. Bahkan Ina pernah tidur sendiri malam juga aman saja, tidak ada masalah. Tapi kenapa sekarang mereka diganggu? Kenapa coba? Astagfirullahaladzim. Memang betul-betul ya. Mereka kayaknya ada buat kesalahan ini. Karena kalau tempat-tempat begitu kan kita buat kesalahan pasti ya. Kayak penunggu-penunggu di situ marah. Iya kan? Jadi kayaknya mereka ada buat satu kesalahan. Tapi tanpa disadari. Oke. Dari sekian banyak kejadian-kejadian itu yang Ina ceritakan, katanya Ina banyak sekali, tapi itu saya yang dia ceritakan. Jadi suatu ketika si Ena ini sama si Lina ini harus ke kota. Mereka kayak ada keperluan gitu di kota. Dan bukan mereka saja, tapi kayak beberapa teman di sekitar tuh yang tugas di situ juga harus ke kota. Mungkin bahan makanannya habis atau apa, jadi mereka harus ke kota. Dan tinggallah si Ina ini sendiri. Si Ina ini sebenarnya bukan orang yang peka, jadi dia kayak merasa tidak takut atau kayak ya sudah biasa, walaupun ada sosok apapun di sekitarnya dia kan tidak bisa melihat atau merasa atau apapun, jadi ya sudah, dia cuek. Yang penting kan dia melakukan sesuatu itu dia harus permisi di tempat-tempat yang mistis katanya kan. Jadi si Ina ini tidur sama si Bibi untuk beberapa hari. Kebetulan ada 4 orang nih yang akan ditugaskan di desa tersebut. Jadi salah satunya Ika, satunya Ica, satunya Ati, dan satunya dokter. Jadi si Ina ini sama salah satu temannya yang si Nia tadi itu ditugaskan sama bosnya mereka untuk menemani si 4 orang ini selama berada di desa. Jadi kayak temani mereka ya, apa-apa tolong bantu. Karena si Ina ini kan sudah beberapa bulan di sana, jadi sudah cukup katanya senior di sana. Jadi dia disuruh temani beberapa orang ini sama si Nia ini.
Jadi pada saat si 4 orang ini datang, mereka langsung bagi. Si dokter ini tinggal di rumah Kapus, di rumah bosnya mereka. Si Ica, si Ati, sama si Lisa ini tinggal bareng sama si Ina di mesnya mereka. Mes yang tadi itu, mes yang sempat tadi horor itu. Nah, awal datang, begitu mereka sampai di desa tersebut, mereka kayak cuman simpan barang di rumah, langsung ke tempat jaringan. Langsung ke tempat jaringan. Orang tuh kayak duduk dulu sebentar, santai dulu, istirahat dulu, istilahnya kakinya kering dulu dari air laut tadi, baru pergi. Mereka tidak, mereka langsung ke tempat jaringan, mau telepon keluarga, pacar dan lain-lain. Langsung mereka ke sana. Orang permisi dulu sama yang punya kampung, mereka tuh langsung ke sana. Dan sesampainya di sana, si Ica ini tiba-tiba sakit perut yang tidak bisa jalan. Bayangkan, sakit perut yang tidak bisa berdiri, cuma duduk. Padahal tadi dia tuh kayak tidak kenapa-napa, tidak sakit, tidak kenapa-napa, aman, baik, santai, jalan santai. Tapi begitu sampai di tempat jaringan, telepon keluarga, setelah itu dia tiba-tiba sakit perut yang tidak bisa bangun, cuma duduk menangis karena sakit perut. Akhirnya ada teman yang datang minta obat sama air, katanya dia harus minum sebelum kesini karena dia tuh sakit, betul sakit yang tidak bisa berdiri. Akhirnya dibawa air dan obat ke sana, dia minum tapi sama. Jadi dia kayak beberapa menit di tempat jaringan itu karena tidak bisa jalan, jadi mereka harus tunggu. Setelah dia minum obat, tunggu dulu mungkin reaksi obat, tapi karena tidak sembuh-sembuh, akhirnya dia dibopong pulang ke mes. Kalian tahu begitu sampai di mes apa? Perutnya sudah tidak sakit, sembuh tiba-tiba. Tahu kan? Tapi karena ya mungkin mereka tuh baru datang dan belum tahu situasi di desa itu, jadi mereka pikir oh reaksi obat ini. Kan sudah minum obat tadi, ya kan? Tadi kan di tempat jaringan minum obat kan? Jadi ya sudah, ini reaksi obat. Dan si Ina dan yang lainnya juga pikir oh iya reaksi obat. Ya tidak apa-apa lah, kan mereka baru datang, tidak mungkin lah karena kejadian-kejadian aneh kan. Jadi oh reaksi obat, ya sudah. Oke. Tibalah malam. Jadi mereka tuh di sana kayak kebiasaan malam suka main kartu kan, karena memang tidak ada hiburan, tidak ada TV, tidak ada listrik, tidak semua. Mereka tuh berharap di genset. Jadi genset itu cuma sampai jam 9 atau jam 10 sudah mati. Akhirnya mereka tuh main kartu, main kartu, main. Pada saat mereka kayak merasa sudah ngantuk nih karena besok mau kerja kan, kerja hari pertama mereka ini, jadi ya sudah ayo istirahat. Mereka bagilah pembagian tempat tidur. Jadi si Ati sama si dokter ditemani sama si Nia tidur di rumah pimpinan mereka. Ica sama Ika sama si Ina tidur di mesnya Ina ditemani sama Bibi. Tibalah tidur. Kalau kamar kan terlalu sempit nih, kalau mau sampai 4 orang terlalu sempit lah. Itu 2 orang cukup, kalau 4 orang terlalu sempit. Jadi mereka putuskan malam itu mereka semua tidur di ruang tamu. Ruang tamu. Jadi urutan tidurnya itu dari pintu depan si Ica, si Ika, si Ina, si Bibi. Bibi tepat di pintu belakang sebelum menuju ke dapur. Jadi kayak pintu depan, pintu tengah, dapur. Di dapur ada pintu lagi di dapur. Ngerti kan? Bisa membayangkan kan, kayak ini ruang tamu. Pintu depan ruang tamu nih, pintu depan nih, pintu tengah nih sebelum menuju ke dapur. Nah, ke dapur dulu, sebelah dapur ada pintu dapur lagi. Dan si pintu dapur itu mereka tidak punya kunci, tidak memakai kunci. Jadi mereka tuh kayak kait dengan tali, tapi kaitnya yang sekencang-kencang mungkin. Jadi tidak bisa yang, karena di situ rawan kucing masuk. Di situ tuh paling banyak kucing. Jadi kalau mereka ikat pintu tuh harus kencang, walaupun pakai tali sampai tidak ada spasi, kayak orang tuh betul seperti kayak dikunci. Padahal cuma pakai tali tapi dililit-lilit sampai betul-betul serapat-rapat mungkin seperti kayak dikunci. Jadi tidurlah malam mereka. Jadilah tiba di mana mereka tidur malam pertama. Malam pertama tidur dengan urutan si Ica, Ika, Ina, Bibi. Berjalan lancar sampai pagi. Amin, alhamdulillah. Terima kasih, pagi ini dilalui dengan sangat baik. Sudah, paginya berjalan seperti biasa. Yang Ati datang ke sini, terus mereka buat sarapan habis, terus mereka ke kantor. Setelah pulang dari kantor, ya sudah seperti biasa, seperti layaknya biasa, hidup normal. Tibalah malam kedua. Malam kedua masih sama.
Mereka main kartu, tetep main kartu. Setelah main kartu, tibalah mereka harus tidur. Pembagiannya masih sama nih. Si Ati sama dokter sama Nia di sebelah. Si Ika, Ica, Ina, sama si Bibi di mesnya Ina. Tidurnya masih sama, posisinya masih sama. Si Ica, Ika, Ina, Bibi masih sama. Terus tiba-tiba sekitar jam 2 lah, kata Ina tuh kayak jam 2 menjelang jam 3. Ini karena kejadian sebelum beberapa tahun, jadi jamnya Ina sudah lupa. Pokoknya sekitar itu jam 2 jam 3 lah, sebelum masuk subuh. Intinya begitu. Ada saja kejadiannya. Mereka tuh dengar ada saja kejadiannya. Jadi si Ica ini, dia dengar di pintu paling belakang, pintu yang tadi dililit, yang tidak ada kuncinya, jadi cuma dililit, ada orang yang gedor-gedor. Gedor-gedornya tuh bukan kayak cuman bukan. Gedor-gedornya tuh sampai, kata si Ica, bunyinya tuh kira-kira pintu itu rusak. Pintu itu pasti rusak kalau sudah pagi. Coba cek, begitu pagi pintu itu rusak. Karena gedornya tuh kira-kira kemungkinan tuh tetangga-tetangga pada bangun karena dengar gedoran itu. Terus tanpa pasti, pokoknya selama hampir 1 jam. Katanya si Ica, dia tidak tidur hampir 1 jam. Dia dengarnya tuh bunyi gedor-gedor itu. Gedor yang tidak ada spasi. Bayangkan, manusia mana coba yang kurang kerjaan pergi gedor-gedor pintunya orang tanpa spasi sekencang-kencang itu. 1 jam, hampir 1 jam. Manusia mana yang kurang kerjaan gedor-gedor pintu orang segitu. Rusak itu pintu, kata Ica, rusak. Pagi coba cek, rusak itu pintu. Selain gedor-gedor pintu, di atas rumah sudah kayak apa ya, lagi berantem di atas plafon itu, kayak orang tuh lagi yang bertengkar, yang lagi cakar gitu. Entah itu kayak ayam atau kucing, apa yang lagi cakar gitu di atas plafon rumah. Kalian bayangkan, tidak stres ini Ica, dia mau dengar pintu yang orang lagi gedor-gedor atau atas plafon yang lagi kayak orang lagi cakar-cakar, entah itu binatang, manusia atau apa. Ica stres. Dia kasih bangun ini si Ika kasih bangun si Ina. Apa jawabannya Ina dengan santainya? Apa kalian tahu? Ayam. Tidur. Itu suara ayam. Tidur. Ini masih malam. Terus kata Ika, bangun dulu say, dengar ada suara di pintu. Baru si Ina pasang telinga, ya betul ada suara orang gedor pintu. Langsung si Ina connect, ini bukan manusia, ayo kita pindah. Ini bukan manusia. Karena sejauh yang Ina tinggal di sini, desa ini tuh paling aman, tidak ada pencuri, tidak ada manusia yang ganggu mereka. Ini tuh bukan manusia. Ayo kita pindah di kamar. Ayo. Jadi mereka tuh langsung pindah di kamar. Mereka tuh sudah tidak peduli sama si Bibi ini. Bibi ini kan menurut mereka, ya sudahlah, Bibi kan orang di situ, jadi sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting mereka menyelamatkan diri mereka. Jadi kayak si Ica pelan-pelan sendiri dulu masuk kamar, pelan, langkah kaki pelan-pelan masuk kamar. Setelah itu si Ika pelan-pelan masuk kamar. Terus si Ina pelan-pelan juga masuk kamar. Setelah masuk kamar, mereka tuh duduk diam, mematung sambil berdoa dalam hati. Setelah itu hilang suara itu. Suara gedor-gedor hilang secara tiba-tiba. Suara plafon hilang juga secara tiba-tiba. Setelah semuanya hilang, mereka dengar nih ketukan tiang listrik. Teng, teng, teng. Sudah. Setelah itu apa kalian tahu? Suara burung hantu. Suara burung hantu. 1 kali. Fix. Ada apa-apa. Oke. Mereka tenang, berdoa. Setelah semua sudah tenang, mereka memutuskan untuk tidur. Biar bisa melupakan semua itu. Karena kan kalau dengan tidur, kita bisa melupakan semua itu. Jadi mereka putuskan untuk tidur. Setelah pagi, mereka panggillah si Ati, Nia sana. Mereka tanya kejadian ini. Apakah si Ati sama si Nia ini dengar orang gedor-gedor pintu? Karena gedoran itu begitu kencang. Tapi apa jawaban si Nia dan si Ati? Mereka tidak dengar apa-apa. Aman kok, tidak ada suara. Masa? Aman, tidak ada. Kami tuh tidur, enak. Dengan santainya jawaban mereka. Tanya si dokter bilang tidak ada.
Saya tidur enak semalam, capek saja, tidak ada suara apa-apa. Mereka bertiga ini sudah mau mampus, yang di sana aman. Oke. Malam keduanya mereka memutuskan untuk tidur di rumah si Kapus, si pimpinan mereka. Mereka tidak mau lagi tidur di mesnya si Ina nih. Mes berhantu nih. Siapa yang mau tidur di sini? Pindah. Kita harus pindah di rumah si Kapus. Tidak ada yang mau tidur. Fix. Jadi mereka cuman kayak makan malam. Setelah makan malam main kartu. Setelah itu mereka pindah ke rumahnya si Kapus, tidur. Pembagian tempat tidurnya, jadi kayak dokter tidur di kamarnya sendiri sama suaminya sama anaknya. Mereka semuanya tidur satu kamar, karena takut tidur satu kamar mereka semua. Urutannya waktu itu kayak si Mia, si Ika, si Ica, si Ati, baru si ini nih yang kayak sendiri begitu, kayak jauh. Mereka tidurlah, berdoa masing-masing sebelum tidur, berdoa supaya memang betul-betul hindari gangguan-gangguan yang aneh apapun yang terjadi. Mereka tuh berdoa kayak ya Allah, ya Tuhan, semoga malam ini kami tidur dengan aman, tenang sampai pagi. Amin. Oke. Itu harapannya mereka. Tapi yang terjadi lain lagi. Saat malam tiba, mereka tidur di luar ruang tamunya si Kapus. Di ruang tamu itu kayak orang satu kampung lagi jalan ribut, tanda kaki. Kalian tahu kan kalau orang jalan apalagi orang yang tubuhnya besar, tinggi, kakinya besar, pasti langkah kakinya kayak tuk gitu kan. Nah itu yang mereka dengar, ribut, betul-betul ribut di ruang tamu. Dan bukan saja mereka yang dengar, tapi si dokter juga dengar. Yang dokter malam sebelumnya aman, tidak mendengar apa-apa, itu dengar. Oke. Setelah itu si Ina masih tidak mendengar apa-apa. Dia tidur. Bukan saja kejadian langkah kaki yang begitu ribut di ruang tamu, tapi si Ika ini ketindisan. Kalian tahu ketindisan? Ketindisan si Ika ini. Dia bukan hanya ketindisan, dia mimpi. Dia dibawa sama sesosok pergi jauh dari desa itu. Jauh, yang betul-betul jauh dari desa itu. Dan kemungkinan pulang itu tidak. Kalian bayangkan. Dan si sosok itu, sosok yang pernah datang. Kalian ingat cerita awal? Yang sosok yang pernah datang memantau mereka tidur? Nah, sosok itu, astagfirullahaladzim. Sosok itu yang bawa Ika jauh, sejauh mungkin dari desa itu. Kalian bayangkan, baru datang sudah dibawa sama sesosok yang perginya jauh lagi. Ya Allah, apa tidak tantrum itu Ika? Dan yang mengetahui kejadian ini, yang mengetahui kalau Ika lagi ketindisan, yaitu Ica. Apa sih Ica nih? Kenapa selalu dia yang temukan hal-hal itu duluan? Tanpa berpikir panjang, karena Ica tuh lihat Ika kayak orang ketindisan tidak bisa bangun, dia cuma ucapkan haleluya dalam nama Roh Kudus. Dia pukul si Ika satu kali. Dengan kata itu langsung bangun Ika. Terus langsung Ika di situ shock, nangis, terus mengucapkan terima kasih sama Ica. Terima kasih Ica, berkatmu saya bisa pulang. Kalau tidak dia sudah entah kemana, tinggal sama mereka, makhluk-makhluk itu. Astagfirullahaladzim. Tidak stres mereka, tidak tantrum mereka. Setelah kejadian itu barulah si Ati sama si Ina bangun. Mereka ini tidur tuh betul-betul kebo. Di sana Mia, Ika, Ica sudah panik. Mereka berdua ini tidur kayak kebo. Setelah itu, setelah dikasih tahu kejadiannya, akhirnya si Ati ini bangun, terus mengaji. Kemudian si Ina ini juga bangun, terus mengaji. Mereka berdoa sekusyunya mungkin supaya tidak diganggu untuk yang terakhir kalinya ini sudah, supaya betul-betul tidak diganggu lagi. Setelah itu, setelah mereka berdoa, azan subuh berkumandang.
Terus kemudian si Ina, si Ika sama si Ati mereka melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh mereka sudah tidak tidur dan pembahasannya mereka cuma satu, pulang. Apapun yang terjadi pulang, ada kapal tidak kapal mereka akan sewa charter speed untuk antar mereka ke kecamatan. Mereka ingin pulang apapun yang terjadi, mereka sudah tidak mau lagi tinggal di desa ini. Pulang sampai betul kayak keadaan kayak aman, kayak mungkin keadaan di situ menerima mereka, baru mereka balik. Terus setelah pagi harinya mereka menceritakan kejadian itu kepada orang-orang di desa itu, kayak tetua-tetua begitu. Terus kata tetua di situ, mereka melakukan kesalahan. Jadi pada saat mereka datang, kalian tahu kan yang Ica tadi tiba-tiba sakit perut saat di jaringan? Nah itu salahnya di situ. Karena dia tidak kayak izin atau tidak minta permisi, datang-datang langsung mau pergi ke jaringan, langsung telepon. Nah katanya kayak orang-orang di situ, orang-orang tidak kasat mata di situ marah dengan kejadian itu. Akhirnya tetua di situ ada yang memang sudah tugasnya untuk memberi makan, untuk berkomunikasi sama makhluk-makhluk itu, beliau yang melaksanakan itu. Kayak beliau kasih makan, beliau berkomunikasi, beliau meminta maaf, menyampaikan maaf mereka, menyampaikan maaf Ica, Ika dan si Ati ini, dan si dokter juga. Mereka menyampaikan permohonan maaf karena datang tidak permisi atau tidak perkenalkan diri atau tidak apa-apa, langsung ke tempat jaringan. Dan akhirnya setelah mereka melakukan ritual itu, dan alhamdulillah untuk malam-malam berikutnya mereka sudah tidak diganggu. Tapi mereka ingin tetap pulang di kota untuk sementara waktu, menenangkan diri dari rasa shock ini. Jadi mereka telepon pimpinan mereka, telepon Kapus, dan Kapus mengizinkan mereka pulang dulu di kota untuk beberapa hari, kemudian balik lagi ke tempat tugas. Setelah itu mereka pulang ke kota. Kata Ina sih setelah mereka ke kota cuman kayak beberapa hari untuk menenangkan diri, terus mereka balik lagi ke tempat tugas. Tapi alhamdulillah semua sudah berjalan normal, mereka tidak pernah diganggu, tidurnya sudah nyaman, bahkan mereka sudah pisah mes. Lina dan Ina sudah kembali dan yang lainnya sudah di mes masing-masing dan semuanya aman alhamdulillah. Bahkan Ina tuh cerita beberapa kali mereka tuh kayak tinggal sendiri-sendiri juga, tapi aman semua alhamdulillah. Oke baik guys, itu tadi kisah misteri horor yang sangat-sangat menegangkan. Untuk kisah pertama saya menceritakan kisah horor ini cukup merinding ya. Tapi itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Kita tuh mau dimanapun itu kita berada, jangan lupa makhluk-makhluk halus tak kasat mata itu ada. Jadi kita tuh harus tetap permisi sesuai budaya daerah di situ. Kalau saya sudah selalu dipesankan kalau mau kemana di tempat yang baru saya kunjungi, pertama kali menginjakan kaki, entah itu di pelabuhan atau di pantainya, saya harus mengucapkan permisi kakek, nenek, saya permisi, saya ini, nama saya ini, saya profesi ini, saya ditugaskan ke sini untuk melayani masyarakat di desa ini. Tolong jaga saya selama saya berada di sini. Jika saya melakukan kesalahan yang tidak disengaja, tolong maafkan. Jika mau tegur, tegurlah secara halus dan baik-baik. Itu yang saya selalu lakukan. Dan kalian tuh mau di mana saja, tolong hargai mereka. Mereka tuh ada, cuman kita yang tidak lihat. Setidaknya kita meminta permisi untuk melakukan sesuatu. Terima kasih guys telah temani saya sampai di penghujung cerita ini. Kita ketemu lagi di kisah-kisah misteri horor berikutnya. Sampai jumpa, dadah.